Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita merenungkan kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Bagian ini menceritakan untuk kedua kalinya Abraham berbicara tidak jujur tentang istrinya Sarah, dengan mengatakan bahwa Sarah itu bukan istrinya, melainkan adiknya atau saudaranya. Ketidakjujuran Abraham pertama kali terjadi pada waktu mereka berada di Mesir. Tercatat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Abraham menyuruh Sarah istrinya untuk berbicara, mengatakan kepada orang Mesir dan kepada Firaun bahwa Sarah bukan istrinya, melainkan adiknya. 25 tahun setelah itu, hal yang sama terulang kembali. Peristiwa yang kedua terjadi di pasal yang ke-20 ini. Secara khusus di pasal ini menyodorkan dua tokoh yang memainkan peran yang tak terduga. Abraham yang kita kenal dengan orang beriman ini ternyata berbohong tentang istrinya. Kepada Abimelek, Abraham menyuruh Sarah untuk mengatakan bahwa Sarah bukan istrinya, melainkan adiknya atau saudaranya. Ayat yang kedua. Dan bahkan dari kebohongan, dari ketidakjujuran itu, Abraham berupaya untuk merasionalisasikan kebohongannya itu. Dicatat di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13. Tokoh yang kedua yaitu Abimelek. Dicatat bahwa Abimelek telah bertindak dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Ketidakjujuran dan kesalahan Abraham ini bisa saja kemudian menjadi jerat bagi Abimelek dan bangsanya, kerajaannya, sehingga tanpa sengaja mereka berbuat salah dan akan dihukum oleh Tuhan Allah. Kalau saja Abimelek sampai melakukan pelanggaran itu, apa yang akan terjadi dengan Abimelek dan kerajaannya? Tetapi sebenarnya bukan Abimelek saja yang berperan di sini sehingga Abimelek tidak melakukan kesalahan yang fatal itu. Sesungguhnya Tuhanlah yang mencegah Abimelek untuk tidak berbuat dosa. Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 mencatat, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Tuhan tidak membiarkan Abimelek mendekati dan menjamah Sarah. Namun karena Abimelek telah melakukan sebuah tindakan yang ofensif terhadap Tuhan, maka perlu meminta pengampunan dari Tuhan. Menarik bahwa Tuhan menyuruh Abimelek untuk mengembalikan Sarah kepada Abraham dan meminta Abraham untuk berdoa bagi dia. Pada masa itu dibutuhkan perantaraan nabi, artinya juru bicara untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa hal yang bisa kita pelajari dari sini? Hal yang bisa kita pelajari di sini, kalau dulu Tuhan pernah menegur Abimelek untuk tidak sampai melakukan pelanggaran, tidak melakukan kesalahan dan tidak melakukan dosa, hari ini pun Tuhan pasti pernah menegur dan mencegah kita supaya jangan sampai baik kemarin maupun hari ini dan hari depan kita melakukan dosa yang berakibat kepada penghukuman. Dia juga yang akan senantiasa memelihara hati kita tetap tulus dan jujur. Ini menunjukkan bahwa Allah sebenarnya peduli dan mengasihi Abimelek dan juga peduli dan mengasihi kita, supaya kita tidak sampai melakukan kesalahan yang berakibat pada penghukuman. Karena setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Yang kedua, sama seperti Abraham, mungkin kita juga pernah menjadi akibat atau sebab sehingga orang lain sampai menerima hukuman atas tindakan kita. Mungkin itu disiplin daripada manusia, di tempat pekerjaan, atau di dalam pelanggaran-pelanggaran yang lain.
atau juga bahkan mungkin disiplin daripada Tuhan. Kalau begitu, apa yang dilakukan Abraham? Hal ini mengingatkan kita supaya kita juga bisa bertindak dengan hati-hati, dengan jujur, dengan tulus, dan dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga setiap tindakan, sehingga setiap perkataan, dan setiap perilaku kita tidak membuat, tidak berakibat, tidak menyebabkan orang mengalami disiplin, baik dari manusia ataupun dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar ya